Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memulai untuk pengajian kita hari ini, izinkan ulun dulu bertawasul memohonkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala melewat guru-guru kita yang sudah mengajarkan ilmu kebaikan kepada kita. Al-Fatihah. Annallaha ya'fu anna wa an walidina wa an auladina wa an masyayikhina wa an muallimina wa an ahli al-huquqi alaina wa an jami'il muslimin wa anna allaha yarzuquna al-futuh wal munuh wal rusukh wa salahal jasadi wal ruh wa tawbatal man wa tawbatan nasuh wa anna allaha yarzuquna al-ilma wal amal wa yahfazuna min ar-rizqi waz zalal wa anna allaha yarzuquna wa iyyahum tulal umri ila fawqa mi'atin sinina fi sihah kamilah wa afiyatin kamilah wa uluman laduniyah wa fuhum masaqibati wa zaka wa najabati wa a'mal salihatil maradiyah wa akhlaqun nabawiyyah wa husnal khatimah fi khairin wa lutfin wa afiyah wa anna allaha yahsyuruna wa iyyahum في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ويجعلنا وإياهم من عبادك الصالحين وأوليائك المتقين المقبولين المحفوظين المباركين في الدارين الذين لا يخاف عليهم ولا هم يحزنون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة وادخلنا وإياهم الجنة بغير حساب وأن الله يحفظنا وذرياتنا أجمعين والمسلمين والمصائب والأمراض والأوجاع والأسقام والآلام والآفات والآهات وكل فتنة وبؤس وضير وشر الشياطين والجن والإنس أجمعين وعين السوء وأن الله يرزقنا وذرياتنا والمسلمين أرزاقا طيبة حسية ومعنوية ظاهرية وباطنية بجاه خير البرية وعلى هذه النية وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين. Mengawali perjumpaan kita hari ini, ulun mulai dengan membaca bismillah dengan mengharap pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita di dalam setiap kebaikan yang kita kerjakan ditulungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan berkat cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita diberikan syafaatul uzma nanti di yaumil qiyamah. Terima kasih untuk Yayasan Al-Hidayah Al-Hamid Akhlaqul Karimah Al-Hamid yang telah memberikan kesempatan ulun sebagai pembicara hari ini untuk menyampaikan kajian tentang Tahsinul Fatihah di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini. Terkhusus ulun ucapkan terima kasih untuk Bapak Muhammad Ridwan yang sudah memberikan waktu dan kesempatan ulun duduk di sini bersama-sama mendengar atau mengkaji ulang apa yang sudah pernah kita dengar dari guru-guru kita. Jadi ulun di sini duduknya bukan sebagai guru, tapi sebagai pengingat kembali pelajaran-pelajaran yang pernah kita dapatkan di guru-guru kita, atau yang belum pernah, alhamdulillah ini sebagai sebagai momen awal untuk memulai belajar Al-Quran dengan baik dan benar, seperti yang namanya suratul Fatihah
yang adalah artinya pembuka. Mudah-mudahan ini menjadi bukaan hidayah kepada orang yang mendengarnya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum ulun mulaikan, di sini ulun memakai buku yang namanya Tajwid Praktis karangan Kiai Haji As'ad Humam. Nah, ini foto beliau. Beliau ini luar biasa Pak baktinya kepada Al-Qur'an, dengan bukti sudah puluhan tahun, bahkan mungkin sudah hampir 100 tahunan. Buku ini masih ada di tangan kita dan di tangan anak-anak kita. Jadi guru ulun itu menunjukkan karamah ilmu. Nah, artinya beliau orang sugih, tapi sugihnya di akhirat. Mudah-mudahan dengan kesugihan beliau yang beliau punya di akhirat, kita diberikan beliau juga sedikit untuk harapan kita nanti di padang mahsyar. Amin ya rabbal alamin, dengan berkat kita memakai buku Tajwid Praktis karangan beliau. Nah, kita langsung ke pembahasan Tahsinul Fatihah tanpa panjang lebar. Dimulai dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kenapa harus mulai ta'awudz? Karena dengan ta'awudz ini ada beberapa huruf yang di dalam Al-Fatihah, di ta'awudz ini ada. Di Al-Fatihah itu ada, di ta'awudz ini ada. Nah, jadi seperti huruf shin. Nah, kan di ta'awudz ada. Jadi mulai ta'awudz kita akan mentahsinnya dulu. Nah, di ta'awudz ada kalimat di situ a'udzu, ada hamzah, ada ain, kemudian ada waw sukun, kemudian ada huruf zal. Nah, untuk hamzah dan ain ini berkaitan dengan makharijul huruf. Nah, di mana sangat penting untuk para pemula yang ingin membetulkan bacaan Al-Qur'annya mengetahui tentang makharijul huruf, yang artinya adalah tempat keluarnya huruf, di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan di kepala kita ini 5 tempat untuk mengeluarkan huruf-huruf hijaiyah, yaitu pertama ada di al-halaq yang namanya bahasa Indonesianya tenggorokan. Nah, untuk menunjang lebih bagusnya bisa pian buka, bila isi buku ini di rumah, buka di halaman 60, nanti ada fotonya di sebelah sini. Ada di situ pelajaran makharijul huruf yang artinya tempat keluarnya huruf. Pertama al-halaq yang artinya adalah tenggorokan. Di sini ulun coba ringkas. Tenggorokan kita ini dibagi menjadi 3. Pertama ada di dalam atau di pangkal di sini, kemudian naik ke tengah, di tengah, kemudian ada di ujung. Setelah tengah naik ke ujung sini. Nah, di dalam atau di pangkal tenggorokan itu mengeluarkan 2 huruf, yaitu hamzah dan ha besar. Kemudian di tengah mengeluarkan ha kecil dan ain. Di luar mengeluarkan huruf kha dan ghain. Berkaitan dengan ta'awudz tadi ada kita terbaca huruf hamzah. Nah, berarti hamzah di sini andakannya di dalam atau pangkal tenggorokan. Berarti andakannya di sini. Nah, kemudian setelah hamzah ada ain. Nah, kebetulan ini berdekatan. Ada hamzah, ada ain. Kesalahan pembaca Al-Quran yang sering terdengar itu sama, bisa hamzah keduanya atau ain keduanya. Sedangkan yang betulnya adalah ada hamzah, ada ain, yang mana tempat keluarnya itu sama tapi andakannya berbeda. Hamzah di dalam tenggorokan atau pangkal, adapun ain itu di tengah. Nah, untuk lebih jelasnya bisa di halaman 66. Di situ ada untuk pian latihan di rumah supaya pian bisa lebih membedakan mana hamzah, mana ain. Nah, di situ ada halaman 66. Coba kita cari huruf hamzah dulu. Nah, ada huruf hamzah dapat. Bila dapat kita baca, cara bacanya kayak gini. A I U ba. Nah, jadi untuk sukunnya ditekan untuk hamzah. A I U ba. U an ani a na minal mu ni ma i an ani a. Nah, setelah kita tahu di hamzah, kita cari ain lagi. Ain ada di huruf berikutnya, halaman 67. Nah, ada di paling bawah kolomnya. Ada huruf ain.
Uba, an, ani, na, minal, mu'ni, ma'i, an, ani, Nah, untuk melatih bisa di rumah nanti dicoba-coba. Kemudian bila sudah rasa tahu andakannya, oh di sini hamzah di sini ain jadi bisa kita satukan dua huruf tersebut namun beda baris. Nah, jadi kalau sudah tahu makharijul hurufnya, jangan lagi baca tapi jangan lagi baca tapi Nah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, untuk ta'awudz kemudian ada lagi huruf dzal. Nah, huruf dzal ini andakannya di makharijul huruf yang kedua yaitu al-lisan. Bila pian punya buku yang ini kembali, bisa pian buka di halaman 60. Minta rela untuk ta'awudz ini sedikit rinci ulunlah supaya kada mau ulangi lagi kena bila terkena huruf yang sudah dijelaskan. A'udzu. Nah, huruf dzal itu ada di makharijul huruf yang kedua di al-lisan, yaitu andakannya di huruf J. Nah, keterangan di halaman 61 huruf J. Tempatnya di mana? Yaitu di ujung lidah dengan ujung dua buah gigi seri atas. Jadi ujung lidah disentuhkan atau ditamuakan dengan ujung dua buah gigi seri atas kita. Za. Nah, kebanyakan orang tersalah membacanya jadi manaza, manaja, manaza. Nah, jadi sama. Jadi membacanya yang tersalah rajin uju. Nah, bila ju itu beda makhraj, maka itu salah. Yang benarnya kayak apa? Yang benarnya ujung lidah pian sentuhkan ke tengah-tengah gigi dua muka di atas. Jadi za. Nah, untuk melatihnya kita buka kembali di halaman 66. Nah, kita cari huruf dzal. Oh, ternyata di halaman 67 di kolom pertama ada huruf dzalnya. Coba ulun bacakan, nanti bisa diikuti di rumah. Dzadzi, dzubad, dzuzan, dzani, dzad, naminal, muzni, madzi, dzan, dzani, dza. Sepian lagu akan di rumah untuk menghilangkan kebosanan. Jadi dza, bad, dzadzi, dzubad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Untuk huruf ba, billah, ba kasrah bertemu dengan huruf lamul jalalah dibaca billah, bukan billah. Sebagian anak-anak kita atau bahkan mungkin ada orang tua yang mungkin belum tahu kaidah tentang pembacaan lafaz Allah. Bilanya sebelum lafaz Allah itu hurufnya berbaris kasrah, maka dibaca billah. Apabila sebelumnya berbarisnya fathah dan dhammah, maka dibaca bullah, ballah. Nah, jadi itu perbedaannya. Jadi billah biasa aja, huruf lam. Nah, kemudian kalau huruf ba insyaallah sudah mengerti aja lah, sebenarnya huruf ba ini jarang tersalah. Urun laju akan aja. Untuk huruf lam, nah huruf lam itu ada di makhraj yang kedua pulang, di al-lisan. Huruf lam yaitu di sini di huruf huruf lam ada di kalimat huruf tepi lidah kanan dan kiri. Nah, jadi sedikit informasi untuk huruf lam ini, pemakaiannya bukan kayak huruf lam kita untuk bahasa Indonesia la kayak itu kada, tapi lam di makhrajul huruf di huruf hijaiyah itu memakai tepi lidah yang sebelah kanan dan sebelah kiri. Nah, itu yang menjadi pembeda untuk bahasa keseharian kita, itu bahasa Indonesia. Sama aja jakat la aja. Nah, beda. Untuk membaca Al-Qur'an lamnya memakai tepi lidah kanan dan kiri. Setelah makhraj huruf dot, kemudian sampai ujung lidah disentuhkan dengan gusi yang di atas. Jadi bacanya
al, ada tekanan, bukan biasanya. Kalau biasanya al. Nah, kayak itu kan jadi Aldebaran. Nah, menyempalang sedikit ntar ya lalu. Nah, untuk melatihnya silahkan pian buka di halaman 68. Nah, di situ bertemu huruf lam, coba cari huruf lam yang bentuknya seperti kawat unjun. Nah, sudah dapat, coba ulun tuturkan dulu. Nanti bisa diikuti di rumah. Lalilubal. Nah, bedakan sama bal, tapi bal. Bal ada tekanan, tepi lidah kanan dan kirinya ditekan di langitan atas sehingga menyentuh dua buah gusi di sini. Bal. Lalilubal. Nulan lanilan naminal mul nimalilan lanila. Kemudian lanjut huruf berikutnya. A'udzu billahi. Hi itu huruf besar. Huruf besar alhamdulillah ketemu lagi sama huruf besar yang keluar di makhrajul huruf al-halaq, yaitu tenggorokan, di mana andakannya di dalam, sama kayak di huruf hamzah. Jadi ulun biasanya menjelaskan ke anak-anak, menyuruh mereka sentuh dadanya. Bila pian merasa dada pian bergetar, berarti itu benar pian menuturkan huruf H besarnya. H. Nah, bisa pian cari di halaman latihannya di halaman 68 lagi. Di dua kotak di akhir ada huruf H. Nah, jadi sentuh dada pian, jadi pian bila bergetar berarti benar hanya. Ha hi hu bah hu han hani ha naminal muh nimahi han hani ha. Kebanyakan orang yang tersalah di dalam menuturkan huruf H ini bisa sama kayak huruf H, atau sebaliknya huruf H sama seperti huruf H. Nah, padahal mereka satu tempat yaitu tenggorokan, tapi andakannya berbeda. Ada huruf H itu nanti di tengah, adapun huruf H itu di dalam atau di pangkal tenggorokan. Kita lanjut. A'udzu billahi minasy. Nah, di situ ada huruf mim, insyaallah bisa aja menuturkan mim, tapi bila hendak melihat juga ada di makhraj huruf yang ketiga, asyafatain. Bibir atas dan bibir bawah itu dengan rapat. Nah, tapi ulun belajar dengan guru ulun, mim ini sedikit renggang daripada huruf ba. Bila ba kuat, bila mim itu renggangkan sedikit. Nah, mi, jangan mi, jangan, tapi mi. Nah, lemah aja tuturannya. A'udzu billahi minasy. Nash ada huruf nun sama itu keluar di makhrajul huruf yang nomor 2 yaitu al-lisan. Nah, huruf nun ini sedikit penting. Kenapa? Modelnya nyaman menuturkannya, tapi dengan menuturkan huruf nun ini kita tahu tempat keluarnya. Bagi orang yang belum bisa menuturkan huruf ro, nanti bisa mengetahui di mana tempat keluar huruf ro itu dari huruf nun. Nah, nun bisa pian baca di kalimat F pada makhrajul huruf al-lisan nomor 2, ujung lidah dengan gusi atas. Nah, jadi huruf nun ini andakannya di ujung lidah, disentuhkan dengan gusi yang di atas, yakni di depan makhraj huruf lam yang sudah kita bahas tadi. Nah, ni kita cari huruf nun di halaman berikutnya untuk latihan. Jadi bolak-balik aja lah bukunya lah. Halaman 68. Nah, di situ ada huruf nun, mudahan ketemu. Na, ni, nu, ban, nani, nu, ban, nunan, naninan, naminal munni maninan nanina. Nah,
Nanti mennya kedapatan huruf ro, nanti ulun berikan contoh mudah huruf nun dulu, tuturkan huruf nun dulu. Na, baru ro. Karena kebanyakan orang ada yang tersalah nyebut ro-nya bukan di ujung lidah tapi di lidah paling ujung di belakang. Ro. Nah, jadi ro. Nah, kan salah. Menurut makharijul huruf ro itu ada sama andakannya di huruf nun namun digetarkan sedikit nun. Ro. Ro. Berikutnya ulun ulangi mulai a'udzu billahi minasy. Nah, nash huruf shin. Nah, huruf shin ini kededa di huruf Al-Fatihah. Nah, jadi makanya mulai ta'awudz tadi. Huruf shin itu punya sifat khusus ngarannya tafashi. Andakan makhrajnya yaitu di al-lisan, di lidah bagian tengah. Bisa pian buka di halaman 60 di pintangan huruf C. Lidah bagian tengah dengan langit-langit. Nah, jadi lidah pian anggap ini misalnya lidah disentuh, ini tengahnya disentuhkan dengan langit-langit yang tengahnya. Sya, shi, shu, bash. Nah, jangan kayak biasa sa beda. Sama huruf beda titik, beda makhrajnya. Kemudian bisa dilatihannya di halaman 67. Di situ mudahan ketemu huruf shin. Nah, setelah ketemu huruf shin coba kita latihan dulu. Sya, shi, shu, bash, shu, shan, shani, shash, na, minal, mush, ni, mashi, shan, shani, sha. Karena shinnya bertasydid di ta'awudz maka ditekan sedikit lebih kuat lah. A'udzu billahi minasy. Nah, ketemu huruf ya. Huruf ya ini andakannya sama di lidah bagian tengah sama seperti huruf shin. Jadi ulun teruskan saja. A'udzu billahi minasyaiton. Nah, huruf to nanti ketemu di surah Al-Fatihah. Kita buka dulu huruf to. Huruf to itu ada di makhraj di lisan. Nah, banyak di lisan ini mengeluarkan huruf. Jumlahnya ada 18. Makanya al-lisan ini bisa membawa kita ke surga, bisa membawa kita ke neraka. Nah, jadi paling banyak pahala Allah Ta'ala simpankan di al-lisan kita. Namun bila kita tidak bisa menggunakan al-lisan kita dengan baik dan benar, itu nanti yang akan menjadi saksi di akhirat bahwa kita pernah melontarkan kata-kata yang kurang bagus didengar oleh orang lain. Nah, ulun minta maaf bila ada kata-kata ulun yang mungkin kurang pantas lah pian dengar. Ulun minta maaf, minta halal, minta ridho. Untuk huruf iya sudah nyaman aja sama seperti huruf shin. A'udzu billahi minasy tadilah huruf to maaf salah. Huruf to, untuk huruf to ada di bagian huruf H, punggung kepala lidah. Nah, jadi ini anggap lidah punggung itu kan belakang, artinya kepalanya, pintangan kepalanya di sini. Diapai kepalanya nih? Disentuhkan dengan pangkal. Nah, pangkal tuh ini gigi, di atasnya pangkal ngarannya. Nah, munnya ulun belajar bahari ngarannya akar gigi. Nah, akar gigi di mana di situ? Nah, di situ keluar huruf to. Kebetulan di situ tiga huruf yang keluar, ada ta, ada dal, ada to. Ketiganya sama di situ namun penuturannya yang berbeda. Bila ta dibuka mulutnya ta, bila dal da, bila to. Nah, untuk melatih huruf to kita buka di halaman 67. Nah, di situ ada huruf to. Bila dapat kita langsung latihan. Huruf to ini punya sifat qalqalah nanti. To, ti, tu, bak, to. Nah, ini to di dalam haqqa tilawah yang pernah ulun belajar adalah huruf hijaiyah yang punya kekuatan qalqalah yang paling besar, yaitu huruf to. Jadi harus timbul bujur-bujur qalqalahnya bila sukun. To, ti, tu, bak, to. Tu, ton, toni, toto. Na, minal, muto.
Nimatitan tanita. Nah, kemudian kita lanjutkan huruf berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir. Ini sudah tadilah nirra. Nah, ketemu huruf ra. Nah, alhamdulillah ketemu juga huruf ra. Huruf ra seperti yang udah jelaskan tadi ada anakannya di makhraj al-lisan di nomor G. Ujung lidah disentuhkan dengan gusi atas. Nah, jadi kan di sini ujar sidin ujung lidah, bukan akhir lidah, bukan, tapi ujungnya yang ketemu dengan gusi atas dekat makhraj nun. Jadi bila hendak mudah sambat nun dulu, na, ni, nu, ban. Anyar, coba gerakan sedikit ilatnya, bar. Nah, insya Allah mudahan dengan berkat latihan terus menerus dan ikhtiar, Allah Ta'ala memudahkan kita dalam menyebut huruf ra. Kemudian berikutnya, untuk huruf berikutnya adalah huruf, kita lanjut dulu. A'udzu billahi minasyaitonir jim. Nah, ketemu huruf jim. Huruf jim ada di al-lisan di nomor C, lidah bagian tengah disentuhkan dengan langit-langit, sama seperti huruf shin, sama seperti huruf ya. Jim, untuk latihan jim ini insyaallah mudah aja lah di halaman 66, karena huruf yang paling mudah ini bisa dituturkan jim. Jaji, jubaj, jujan, jani, jaj, naminal, muj, nimaji, jan, jani, ja. Kemudian huruf berikutnya kita baca dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huruf ya sukun dan mim sudah tadi dijelaskan. Untuk ta'awudz, alhamdulillah satu huruf sudah dijelaskan untuk makhrajnya, sisanya untuk latihan dulu. Kalonya ada umur kita panjang, ada rezeki labihan, ada kesempatan yang kawa diambil, dan ada umur beliau panjang, mudah-mudahan seluruh guru-guru Al-Hamid bisa ngambil ijazah ke paling kada lawan guru Menawar kah dulu, guru Kubah. Nah, misalnya susah sama guru pimpinan kami di sana, guru Kiai Haji Muhammad Wildan Salman, itu kan perlu latihan. Jadi seleksi orang tua kah, orang anum kah, sama harus benar makhrajnya dulu, baru sidin berikan ijazah Al-Fatihah ini. Jadi di sana ditahsin mulai a'udzubillah. Nah, mudah-mudahan ini sebagai awal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan ada langkahnya kita mendapatkan ijazah sanad Al-Fatihah dari guru-guru nang ada di Martapura. Barang dulu guru Menawar insyaallah mudah didapati dan mudah untuk diambil sanad dari sidin, sanad Al-Fatihah itu barang dulu sebagai pedoman kita, karena tapi kita belajar dulu di sini tiapa cara membacanya. Jadi kena ada pensaksian kita di padang mahsyar. Bacaan Fatihah pian bujur atau salah? Bujur. Siapa buktinya? Ulun pernah membaca Al-Fatihah di hadapan guru ulun dengan mulai awal sampai akhir. Nah, itu menjadikan kita yakin bahwa apa yang kita baca itu benar sebagaimana yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Sekian untuk ta'awudz, sesi ini ulun akhiri. Insyaallah nanti akan ada sesi-sesi lagi berikutnya. Semasalah dan khilaf ulun ampun maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.